Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari dari Joyopakan, Solo Selatan, Pak Ustadz. Oh ya, mari. Begini Pak Ustadz, hal ini sebenarnya sudah saya tanyakan, tapi karena belum paham saya tanyakan lagi. Saya pernah menanyakan kalau wanita yang sedang haid itu boleh baca Al-Quran apa enggak. Terus Pak Ustadz menjawab boleh. Terus Pak Ustadz menjelaskan, memang dulu orang kafir menuduh kalau Al-Quran itu dibawa oleh setan diberikan pada Nabi Muhammad. Kalau nggak salah keterangan Pak Ustadz begitu. Apa tadi yang dibawa? Memang dulu Al-Quran itu dibawa Pak Ustadz menjelaskan, memang dulu orang kafir menuduh kalau Al-Quran itu dibawa oleh setan diberikan pada Nabi Muhammad. Kalau nggak salah keterangan Pak Ustadz begitu. Terus Allah menegaskan, tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran kecuali yang disucikan. Yang dimaksud yang disucikan itu malaikat, bukan wanita yang sedang haid. Itu dalam surat apa, ayat berapa? Karena orang yang saya ajak ngaji belajar taksin mengatakan kalau sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Terus saya jelaskan, malah dia balik tanya, di surat apa, ayat berapa yang membolehkan wanita sedang haid boleh baca Al-Quran? Saya belum jawab Pak Ustadz karena saya belum tahu. Terus ini saya tanyakan lagi pada Pak Ustadz. Pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, menyemir rambut dengan warna hitam dalam Islam tidak boleh. Alasannya apa Pak Ustadz? Karena semua yang dilarang itu pasti ada alasannya. Contohnya mencuri itu dosa, alasannya merugikan orang. Berzina itu juga dosa, alasannya karena seperti binatang. Terus kalau menyemir rambut warna hitam itu tidak boleh, alasannya apa Pak Ustadz? Terus pertanyaan yang terakhir Pak Ustadz, ini titipan dari suami Pak Ustadz. Orang Islam itu memelihara anjing boleh apa enggak Pak Ustadz? Kalau boleh, suami saya ingin memelihara anjing. Itu saja Pak Ustadz pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca ayat la yamassuhu illal mutahharun. Surat Al-Waqiah surat 56 ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ada notnya di situ? Tidak ada. Nah, itu la yamassuhu illal mutahharun. Jadi ada yang menuduh bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad, bukan dari Allah. Ada lagi yang mengatakan, orang-orang kafir, orang musyrik mengatakan bahwa Quran dibawa kepada Muhammad itu dibawa oleh setan, ya, dibawa oleh setan. Maka ayat ini la yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang disucikan. Dalam tafsir diterangkan yang disucikan itu adalah para malaikat yang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad, bukan setan, bukan iblis, tetapi siapa? Malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Seperti juga yang membawa Taurat kepada Musa. Itu juga seperti yang dibawa wahyu kepada Nabi Muhammad sama, yaitu malaikat Jibril. Nah, jadi itu tidak ada hubungannya dengan hadas. Tidak ada hubungannya dengan hadas. Ya, nah, jangan malah tanya, kalau memang orang menyentuh Quran itu boleh, mana dalilnya? Balik kamu. Mestinya yang tanya dalil itu orang yang mengadakan, yang membolehkan. Ya, kalau memang tidak ada, ya, kalau memang urusan itu tidak ada, jangan tanya dalil. Tidak ada dalilnya, wong tidak ada kok. Ada larangannya mana? Nggak ada. Ya. Seperti kamu sholat maghrib. Sholat maghrib itu dikerjakan 4 rakaat, boleh nggak? Ada larangannya? Ada enggak larangannya sholat maghrib 4 rakaat? Tidak ada. Sholat subuh 3 rakaat, tidak ada larangannya. Maka jangan tanya larangan.
Tapi kalau sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, jangan tanya larangan, tapi tanya ada tuntunannya apa tidak. Ada. Memang sholat subuh itu 2, sholat maghrib 3. Aja teko larangannya. Tidak ada larangannya, karena tidak ada larangannya terus kamu sholat subuh sakarepmu. Ya. Nah adem-adem no salatnya rakaatnya oke kan rada sumo. Nah, bapak apa adem. Nah, ya. Semua ketentuan ibadah-ibadah ada ketentuannya. Maka kalau larangan membaca Quran itu memang ada larangannya di waktu haid, ya mesti ada larangannya. Kalau tidak ada larangannya berarti tidak dilarang membaca. Lah kalau sholat dalam haid ada larangannya. Hubungan suami istri dalam haid ada larangannya. Yang baca Quran nggak ada larangannya. Ya, itu ya. Nah, karena tidak ada orang yang meniadakan sesuatu, jangan ditanya dalil orang nengok. Ketika larangannya tidak ada dalilnya. Nah kalau kamu yang mengatakan ada larangannya membaca Quran, ditunjuk larangannya di. Ya, kalau larangannya itu la masuk ilam taharun itu tidak ada hubungannya dengan hadas, tidak ada hubungannya dengan Al-Quran dan Nabi. Ya, sudah tujuan-tujuan yang menyampaikan Quran itu bukan malaikat tetapi setan, ya, gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini juga itu deh. Apa ada larangannya? Ada. Ya, ketika itu, ya, ayahnya Abu Bakar. Pokoknya kalau pesan teng jenengan ya, nak maca Quran, syukur-syukur maknani ku anut Quran. Nggih. Maksudnya nak anut Quran ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukane Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Mergo Quran itu ada 3 istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wa fil haqqi anzalnahu wa fil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wa fil haqqi nazal. Ya, wa Qur'an seperti itu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Sebagian disebutno wa nazzalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil juga. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran, apa yang benar itu malam tanzilul Quran, apa yang benar itu malam inzalul Quran. Ini wong kurang penggawean. Mergo inzal iku ning basane cah-cah iku maknane wis ngono. Jadi akhirnya kiai-kiai iku milih nuzulul Quran. Mergo kiai asline yo sah. Lho sah to wa bil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Mosok masdar mau mikir tapi nak diomongno inzal kan saru. Nah yang mulane kiai Jawa pinter, malam nuzulul Quran. Sakjane ya sah malam tanzilul Quran. Tapi uteke wong Jawa iku wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantara no. Mereka ya repot, jadi itu repot. Tugale kok ngene. Kalau nu kadang ya mangkel kita fikih. Tapi mangkel apik. Sing darani mufti itu sebetulnya. Menuso kan. Jajal ke sekarang kali pidato ini. Allah telah berfatwa. Kira-kira darani goblok ta? Goblok. Padahal itu bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal. Mana nih? Allahu ta'ala yufti iku paring fatwa. Jajal kayak misalnya dari kiai pidato, Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat, qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti ifta. Lan aku akhirnya malah goblok daripada resiko. Kalau dereng nate muni, Allah memberi fatwa begini, orang tahu. Padahal aku ngerti asline ngono kok oleh. Jadi daripada darani goblok. Nah goblok tenan rapopo Kang. Kan wis asli iki. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun
guru-guru Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Kok tiga-tiganya dipakai. Nama wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Muga mufassir iku duwe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minallahil mahfuz ila sama'id dunya. Nak tanzil iku cicilan sangka sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian ini jenenge darani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul iku mestine tanzil. Napa? Tanzil. Dadi sakjane iku ya sing bener iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila sama'id. Ya, tapi daripada salah paham. Ya apa? Biasa nusul Quran. Maris kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana kesodok sini mulai setengah-tengah malam. Sajane lughat resminya ya 3 tadi napa? Anzala, nazzala, nazala. Yo nak tanzil karuan kathah. Misale sing terkenal ning surat apa? Suara ya. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah wa innahu latanzilu. Sak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning Waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula jek eling. Dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ro. Iku nyekel mushaf, iku ra usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu ilal mutahharun Quran sing ning Lauh Mahfuz. Quran yang di Lauh Mahfuz itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirane mereka. Mereka sing ahli ijtihad maksudnya. Nah sing ning kene kan sanut, no? Ya, itu cara pikirannya mereka, paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh Mbah Mun, nak ulama-ulama tahqiq kaya saya Abi Bakar Sato, saya Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun, itu pancen Quran sing Allah mahfuz, itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita, itu tanzilun, wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing ning Lauh Mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya. Jadi sing ning Lauh Mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun iku bener la yamassuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang iku hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirafil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita. Mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Lauh Mahfuz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Lauh Mahfuz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau duwe hukum atau duwe ketentuan nak nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mirrabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terusannya apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, karena Quran yang di Lauh Mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira ngono nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di Lauh Mahfuz. Ya Quran sing di Lauh Mahfuz itu istilah fi kitabim mak. Pemane kaya kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Sing ora alim ora usah mbok gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi ya dihormati di nur. Nah sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah di nut. Bloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah mbok gedhingi, gedhe wong mukmin ku dosa. Tapi dukung wong bodoh fatwa ya repot.
Ya eling-eling ya. Jadi Quran sing di Lauh Mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun. Ing dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la ya masuhu illal mutahharun. Iku sing di Lauh Mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di Lauh Mahfuz ada aturan la ya masuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la ya masuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah. Ya, itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Pokoknya itu setengah